Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang forum ilmiah. Di sini ada diskusi panjang. Nah, jadi diskusi panjang itu adalah forum diskusi formal yang dilakukan untuk bahas suatu isu atau topik yang dihadiri oleh beberapa ahli atau panelis, di mana mereka menjelaskan sesuai sudut pandang masing-masing untuk bisa menambah wawasan bagi para audiens. Nah, jumlah peserta pada saat diskusi panel sendiri bermacam sendiri, yaitu bisa 4 hingga 5 panelis, peserta atau audiens, moderator. Nah, moderator itu berperan untuk memastikan agar pembahasan itu tidak keluar dari topik dan juga memberikan kesimpulan pada saat hasil akhir. Nah, diskusi panel itu diharapkan menjadi sarana penyampaian informasi dan juga mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada audiens atau peserta. Nah, selanjutnya yaitu seminar. Nah, seminar itu adalah pertemuan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan seorang para ahli. Nah, jumlah peserta pada saat seminar itu bisa mencapai puluhan maupun ratusan peserta. Nah, moderator itu berperan untuk mengatur jalannya pada seminar pada saat terjadi presentasi dan juga diskusi. Nah, hasil dari seminar itu untuk bisa menambah wawasan dan juga pertukaran pendapat antara sesama peserta. Nah, selanjutnya yaitu konferensi. Konferensi itu yaitu pertemuan resmi yang dihadiri oleh banyak orang untuk membahas suatu topik atau bidang tertentu, di mana tujuannya itu untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta yang hadir. Nah, peserta konferensi itu meliputi beberapa para ahli, moderator dan juga peserta. Nah, jadi moderator itu berperan untuk mengaturnya jalan pada saat konferensi agar tidak melebihi batas waktu dan juga tidak kurang dari batas waktu sudah ditentukan. Nah, jadi hasil yang diharapkan yaitu pertukaran informasi dari sesama para ahli dan juga memperluas jaringan pengetahuan pada peserta. Nah, selanjutnya yaitu simposium. Simposium itu adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan beberapa para ahli atau pembicara, di mana yaitu menyampaikan satu topik dan bertukar sudut pandang menurut sudut pandang mereka masing-masing. Nah, simposium itu melibatkan beberapa pembicara dan juga ahli. Dan juga adanya moderator yang bertugas untuk menuntun jalannya simposium dan juga notulis untuk menulis kegiatan yang terjadi pada saat simposium dan juga pastinya peserta. Nah, moderator itu berperan untuk bisa membuka acara, mengatur jalannya acara, dan juga memberikan batas waktu pada saat simposium atau pada saat penyampaian materi dilakukan. Nah, hasil dari simposium itu adalah pemahaman materi secara mendalam oleh peserta. Selanjutnya yaitu kolokvium. Kolokvium itu adalah forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari proses tugas akhir yang dimana untuk bisa mendapatkan masukan atau saran dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, jadi peserta kolokvium itu meliputi penyaji, moderator, dan juga penguji. Nah, jadi penyaji itu yang menyajikan materi pada saat kolokvium. Nah, moderator itu yang menuntun jalannya kolokvium dari awal sampai akhir, dan juga penguji. Nah, moderator itu berperan membuka kolokvium, mengatur waktu, mengatur sesi pada saat tanya jawab, dan juga menutup kolokvium. Nah, hasil diharapkan yaitu mendapatkan masukan penelitian pada saat kolokvium dan juga siap untuk melakukan sidang akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu debat. Debat itu adalah proses komunikasi yang melibatkan pertukaran pendapat antara dua pihak atau lebih mengenai suatu permasalahan untuk bisa mempertahankan pendapatnya. Jadi, dalam debat itu bisa terdapat dua pihak atau lebih untuk bisa mempertahankan pendapatnya masing-masing dan meyakinkan pihak lain bahwa pendapatnya itu benar. Nah, peserta debat itu melibatkan tim pro dan tim kontra
tim kontra yang menolak suatu masalah tersebut. Nah, moderator itu berperan menjadi penengah antara tim pro dan tim kontra serta mengatur jalannya debat. Nah, hasil diharapkan debat yaitu penilaian terhadap argumen yang paling kuat dan dapat menentukan pemenang. Nah, yang selanjutnya yaitu rancangan kegiatan ilmiah. Nah, di sini saya memilih forum yang saya pilih adalah seminar. Kenapa saya memilih seminar? Nah, jadi saya memilih seminar itu karena merupakan kegiatan ilmiah yang efektif untuk menyampaikan informasi pada siswa secara mendalam melalui sebuah pembicaraan yang menjelaskan materi secara mendalam dan memberikan kesempatan untuk para peserta untuk melakukan sesi tanya jawab dan bisa bertukar pendapat tentang penggunaan AI dalam kehidupan pendidikan dan dapat meningkatkan pengetahuan pada para peserta. Nah, struktur acara seminar sendiri yaitu durasinya itu bisa sekitar 1 hingga 3 jam. Nah, jumlah sesi itu terdapat 1 sampai 3 sesi. Yang dimana sesi pertama pembukaan, sesi kedua presentasi dan juga sesi ketiga penutup. Nah, yang jumlah pembicara seminar itu dibagi menjadi 2, yaitu skala kecil dan skala besar. Nah, dimana jika skala kecil itu hanya melibatkan 1 hingga 2 pembicara saja. Nah, jika seminar skala besar itu bisa melibatkan sekitar 3 pembicara. Nah, potensi tantangan dan cara mengatasinya. Jadi potensi tantangan itu banyak. Pertama, itu banyaknya perbedaan tentang penggunaan AI. Jadi pada saat seminar itu pasti akan banyak sekali yang berpendapat. Ada yang mendukung tentang penggunaan AI dan ada juga yang pasti tidak mendukung tentang penggunaan AI itu. Nah, cara mengatasinya, moderator itu harus bisa mengarahkan diskusi agar tentang kondusif, walau pasti banyak yang berbeda pendapat yang harus berbeda pendapat pada saat seminar. Nah, moderator itu berperan untuk bisa mengarahkan peserta bahwa untuk tetap saling menghargai. Nah, yang kedua yaitu kurangnya pemahaman peserta terhadap penggunaan AI. Jadi tidak semua peserta itu paham tentang penggunaan AI dalam kehidupan pendidikan tersebut. Nah, cara mengatasinya itu pembicara menjelaskan dengan bahasa yang sederhana agar peserta itu bisa memahami tentang apa yang dia bahas dan dikaitkan dengan pendidikan supaya mudah paham. Jadi dengan pada saat memberikan penjelasan, pembicara itu ada baiknya untuk mengkaitkannya dengan pendidikan. Dengan begitu peserta bisa lebih mudah memahami apa yang dijelaskan tersebut. Nah, cara mengukur keberhasilan jumlah peserta itu bisa diukur dengan cara melihat jumlah peserta yang datang pada saat dilakukannya seminar dari kegiatan awal hingga akhir. Nah, keaktifan peserta pada saat diskusi, jika peserta itu semangat dan juga aktif pada saat sesi tanya jawab,